Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Aulia dari kelas AK24F. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang Lembaga Keuangan Internasional. Lembaga Keuangan Internasional adalah organisasi antar negara yang bertujuan untuk menangani permasalahan keuangan dan ekonomi global, seperti pemberian pinjaman, bantuan teknis, dan pemberian dukungan kebijakan kepada negara-negara anggota, khususnya negara-negara berkembang. Lembaga keuangan internasional dapat bersifat lunak, yaitu untuk bunga rendah dan jangka panjang, ataupun bisa juga komersial untuk keuntungan. Lembaga-lembaga utama yang dibahas pada video kali ini, yang pertama yaitu Bank Dunia atau World Bank. Bank Dunia didirikan dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah internasional, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah moneter dan keuangan. Kegiatan utama dari bank ini yaitu pada waktu itu lebih difokuskan untuk membantu proses rekonstruksi bagi negara-negara yang menderita karena akibat dari Perang Dunia Kedua. Jenis bantuan dari Bank Dunia ini yaitu yang pertama pinjaman produktif berupa untuk pembiayaan jalan, listrik, pelabuhan, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bersumber dari dana internal, pemerintah asing dan swasta. Asal mula Bank Dunia yang pertama yaitu IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, yaitu cikal bakal Bank Dunia. IBRD ini didirikan dalam rangka memecahkan masalah moneter dan masalah keuangan lainnya. Pendirian Bank Dunia pada tahun 1945 ini bersamaan dengan didirikannya International Monetary Fund atau IMF. Kedua yaitu IFC atau International Finance Corporation, yaitu IFC ini bertujuan untuk membantu sektor swasta di negara-negara berkembang. Yang ketiga yaitu IDA atau International Development Association. Fokus IDA ini kepada negara miskin dan untuk pinjaman mudah. Syarat menjadi anggota Bank Dunia ini yaitu harus menjadi anggota IMF terlebih dahulu. Lembaga keuangan yang kedua yaitu International Monetary Fund atau IMF, didirikan pada tahun 1945 setelah konferensi Bretton Woods di AS. Hasil kompromi antara White Plains dan Keynes Plan. Struktur organisasi IMF terdiri dari para anggota di mana pemimpinnya dipegang oleh Board of Governors, seorang gubernur dan seorang pengganti yang ditunjuk oleh masing-masing anggota. Dewan ini memegang kekuasaan tertinggi dan biasanya dewan melakukan pertemuan setahun sekali. Sebagian dari tugas dan kekuasaan didelegasikan kepada eksekutif direktur. Eksekutif direktur lah yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan sehari-hari, di mana jumlah anggotanya sebanyak 12 orang yang dipilih dan diangkat dari anggota IMF. Tidak semua tugas dan kekuasaan diserahkan kepada eksekutif direktur. Kekuasaan dan tugas yang masih tetap dipegang oleh Board of Governors adalah yang pertama yaitu penerimaan anggota IMF yang baru. Kedua yaitu peninjauan kuota masing-masing anggota, dan yang ketiga yaitu hak untuk menarik keanggotaan seseorang. Tujuan dari IMF ini yang pertama yaitu menjadi tempat secara permanen bagi pertemuan-pertemuan dan perundingan untuk merancang kerjasama internasional dalam bidang keuangan. Yang kedua yaitu membantu memperluas perdagangan internasional yang seimbang di antara para anggotanya dan membantu perekonomian bagi para anggotanya. Yang ketiga yaitu perusahaan meniadakan competitive depreciation dan mengusahakan tercapainya stable exchange rate. Yang keempat yaitu menghilangkan exchange restriction. Yang kelima yaitu membantu para anggota yang mengalami kesukaran dalam pinjaman luar negeri agar jangan mengambil tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara yang bersangkutan dan negara lainnya. Dan yang keenam yaitu mengurangi waktu dan besarnya disequilibrium dalam neraca pembayaran anggota IMF. Pendanaan IMF ini bersumber dari kuota negara anggota berupa emas ataupun falas. Kuotanya ditinjau setiap 5 tahun sekali dan anggotanya wajib membayar iuran. Lembaga keuangan internasional yang ketiga yaitu Bank Pembangunan Asia atau juga The Asian Development Bank, didirikan pada tahun 1966 atas solidaritas negara-negara Asia. Tujuan pendirian Bank Asia ini lebih didasarkan dalam rangka kerjasama ekonomi dan pembangunan akibat sulitnya memperoleh bantuan dari negara-negara baju.
Tujuannya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Asia dan juga mempererat kerjasama antar negara anggota. Jenis bantuannya yaitu yang pertama pinjaman proyek dalam mata uang lokal maupun asing. Yang kedua yaitu bantuan teknis seperti jenis konsultasi dan penyediaan tenaga ahli. Sumber dananya yaitu mayoritas dari negara-negara Asia dan yang juga didukung oleh negara di luar Asia. Untuk selanjutnya yaitu Bank Pembangunan Islam. Ide awal pembangunan Bank Islam Internasional guna untuk memayungi sistem keuangan negara-negara Islam di seluruh dunia, yaitu adalah proposal yang diajukan oleh Mesir pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Islam atau OKI di Karachi, Pakistan pada bulan Desember tahun 1970. Proposal ini berisi tentang studi pendirian Bank Islam Internasional yang difokuskan untuk perdagangan dan pembangunan, atau juga International Islamic Bank for Trade and Development, dan pendirian Federasi Bank Islam atau Federation of Islamic Banks. Adapun hal-hal yang terkandung dalam usulan tersebut, yaitu yang pertama, mengatur transaksi komersial antar negara-negara Islam. Yang kedua, yaitu mengatur institusi pembangunan dan investasi. Yang ketiga, yaitu merumuskan masalah transfer, clearing, serta settlement antara bank Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu. Yang keempat, yaitu mendirikan institusi sejenis bank sentral syariah di negara-negara Islam. Yang kelima, yaitu mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam. Yang keenam, mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat. Dan yang ketujuh, yaitu mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral negara Islam. Rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank disetujui pada Sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah pada tahun 1975. Modal dasar pendirian ini adalah 2 miliar dinar Islam atau setara dengan 2 miliar special drawing right. Keanggotaan Islamic Development Bank seluruhnya adalah negara-negara yang tergabung dalam OKI. Saat ini memiliki jumlah anggota 45 negara yang bertugas untuk memberikan pinjaman bebas, bunga untuk proyek infrastruktur, dan pembiayaan kepada negara-negara berdasarkan partisipasi modal negara tersebut. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.